Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Kris. Di part sebelumnya kita membahas tentang domir munfasil ya, sampai membahas tentang wuku. Pada kesempatan ini kita melanjutkan pada pembagian domir yang kedua, yaitu domir muttasil. Domir muttasil adalah kata ganti yang tersambung dengan kata yang lain. Seperti contoh, kitabun ditambah domir huwa, maka akan menjadi kitabuhu, yang berarti buku miliknya, bukunya, sama saja. Kemudian ada contoh kitabun ditambah dengan domir hiya, sehingga menjadi kitabuha, yang berarti buku miliknya, perempuan. Dari contoh ini, kita bisa memahami bahwasannya domir muttasil itu menunjukkan suatu kepemilikan. Seandainya kita ingin mengungkapkan bahwa ini adalah bukunya atau buku miliknya, maka kita jangan mengucapkan hadza kitabu huwa, tetapi hadza kitabuhu, ya. Karena di sini huwa bukan munfasil lagi, tetapi sudah menjadi muttasil. Tatkala disambung dengan kata yang lain, dalam hal ini adalah kata kitabun, maka domir huwa berubah menjadi huruf hu. Begitu juga domir hiya apabila tersambung dengan kata yang lain, maka akan berubah menjadi ha. Baik teman-teman, di sini bisa lihat ada tabel perubahan dari domir munfasil kepada domir muttasil. Di sini huwa akan berubah menjadi huma akan berubah menjadi tetap menjadi huma, begitu juga hum, hiya berubah menjadi ha, huma tetap sama, hunna juga sama. Di sini anta berubah menjadi ka, antuma menjadi kuma, antum menjadi kum, anti menjadi ki, antuma menjadi kuma, antunna menjadi kunna, ana menjadi ya sukun, nahnu menjadi nah. Kalau kita hafalkan domir munfasil sebelumnya, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, itu adalah bentuk-bentuk domir munfasil. Namun dalam domir muttasil kita hafalkannya begini ya. Kita lihat di perubahannya saja yang ini. Hu huma hum, ha huma hunna, ka kuma kum, ki kuma kunna, ni na. Ya, biar apa enak dibacanya, kita tambahkan nun ya di bagian perubahan domir ana ini. Ni na. Baik. Kalau di contoh awal tadi kita ucapkan kita buhu, yaitu buku miliknya. Nah, kalau kita ingin mengungkapkan buku saya atau buku milikku, buku milik saya, maka kitabun ditambah dengan ya menjadi kitabi. Ya. Begitu juga kitabun ditambah dengan nahnu, yang apabila kita menghendaki sebuah ungkapan buku milik kami, berarti kita ucapkan kitabuna, kitabuna. Ya. Teman-teman bisa kiaskan ya, dari setiap perubahan domir ini, domir munfasil ini kepada domir muttasil. Dan tentunya domir muttasil ini harus bersambung dengan kata yang lain ya. Sehingga nanti ada hubungan antara kata yang lain dengan domir muttasil ini.
Baik teman-teman, di sini ada hal yang perlu kita ketahui juga, bahwa dalam mengungkapkan kepemilikan kita bisa menggunakan huruf lam atau kata ladai yang artinya kepemilikan. Ya, misalnya begini nih, saya memiliki. Ya, saya itu kan ana. Memiliki itu kan lam atau ladai. Nah, rumusnya adalah lam ditambah ana sehingga akan menjadi li. Ini berarti saya memiliki. Sedangkan kalau kita ingin mengungkapkan, misalnya kami memiliki, nah, maka kita bisa gunakan lam atau ladai. Nah, ini contohnya ladai ditambah nahnu, maka akan berbunyi ladaina, yang berarti kami memiliki. Ya, kami memiliki buku misalnya. Ladaina kitabun. Saya memiliki pena. Li qalamun. Kalau di sini lahu kitabun. Apa artinya? Dia mempunyai sebuah buku. Dia mempunyai terdapat pada kata lahu. Nah, kita terapkan pada tabel yang ada di sini, misalnya mereka berdua memiliki. Berarti iya lahuma. Kalau kalian berdua memiliki, berarti atau menjadi apa? Ketika kita sambung dengan lam, lakuma. Nah, kalian berdua memiliki. Kalau kalian semua memiliki, berarti menjadi lakum, ya. Kalian semua memiliki. Nah, kira-kira begitu ya teman-teman. Jadi kita tinggal sambungkan saja kata yang lain, tapi kita ingat ubah dulu domir munfasil ini kepada domir mutasil yang ada di sebelah kiri ini ya. Ini yang sebelah kiri bentuk perubahannya dari domir munfasil. Pembagian domir yang terakhir yaitu domir mustatir. Domir mustatir adalah kata ganti yang tersembunyi pada suatu kata. Kalau tadi sebelumnya kata ganti itu biasanya tampak, ya. Tampak di sebelum kata, bahkan ada yang tampak sesudah kata. Namun kali ini domir mustatir ini adalah kata ganti yang tersembunyi di dalam sebuah kata. Nah, domir mustatir biasanya tersembunyi pada kata kerja atau fiil, ya. Baik fiil madi, fiil mudhari, atau fiil amar. Contohnya darosa yadrusu idris. Nah, fiil madi dalam kata darosa. Darosa ini adalah fiil madi, ya, yang berarti dia telah belajar. Seperti di dalam tabel ini, ya. Apabila domirnya huwa, maka otomatis bentuk fiil madi yang paling pertama itu adalah yang sejajar dengan huwa. Di sini darosa, berarti dia secara otomatis sejajar dengan domir huwa. Maknanya apa? Darosa, dia telah belajar. Nah, di sini ada perbedaan apabila dia berdomir huma. Hanya saja di dalam kata darosa ditambahkan alif sebagai tanda bahwa ini menunjukkan dua orang yang goib, ya, dua orang yang menjadi orang ketiga. Apa artinya dari darosa? Artinya adalah mereka berdua telah belajar. Begitu juga seterusnya. Bisa kita telaah di setiap domir-domir yang munfasil ini ada perubahan pada bentuk fiil madi, ya. Apabila huma ada tambah alif,
Untuk yang muzakkar, kalau muannas ada tambah ta dan alif, perbedaan untuk membedakan antara kalau darosa ini adalah huma milik muzakkar, kalau darosata huma milik muannas, sama-sama goib ya. Kemudian di jama ada tambahan waw dan alif sehingga berbunyi darosu. Ini menandakan bahwa di dalam kata darosu tersimpan domir hum yang berarti mereka semua telah belajar. Darosat, dia perempuan telah belajar. Darosata, mereka berdua perempuan telah belajar. Darosna, mereka semua perempuan telah belajar. Anta, ya. Darosta, kamu telah belajar. Darostuma, kalian berdua telah belajar. Darostum, kalian semua telah belajar. Darosti, kamu perempuan telah belajar. Darostuma, kalian berdua telah belajar. Darostunna, kalian semua perempuan telah belajar. Darostu, aku telah belajar. Darosna, kami telah belajar. Di sini teman-teman hanya melihat perubahan akhirnya di akhir kata ya. Nah, disimak saja darosa, 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 darosu, darosat, darosata, darosna, darosta, darostuma, darostum, darosti, darostuma, darostunna, darostu, darosna. Oke. Selain kata darosa, kita bisa mentasrif dengan kata yang lain, misalnya fi'il madi kata fataha. Berarti fataha sejajar dengan huwa. Kita tinggal lanjutkan mengkiaskan dari bentuk-bentuk ini ya. Seperti contoh di sini misalnya di kata huwa, di domir huwa ini disandingkan dengan kata fataha. Kita mulai dari huwa. Fataha, fataha, fatahu, fatahat, fatahata, fatahna, fatahta, fatahtuma, fatahtum, fatahti, fatahtuma, fatahtunna, fatahtu, fatahna. Ya. Sekarang kita latihan ya. Coba tebak. Teman-teman bisa jawab sendiri ya. Saya bilang kata darosti, maka tersimpan domir apa? Ya, betul. Tersimpan domir anti. Kenapa bisa tahu anti? Karena di akhirnya ada ti. Oh, sudah maklum berarti anti. Coba sekarang saya tanya lagi. Kata darostum tersimpan domir apa? Ya, betul. Domir antum. Kenapa? Karena di akhirnya ada tum. Berarti ini tersimpan domir antum. Sekarang saya tanya lagi, kata darostu tersimpan domir apa? Ya, betul. Tersimpan domir ana. Karena biasanya ana ini ada tu di akhirnya. Sedangkan nahnu na panjang di akhirnya. Ya, kira-kira begitu teman-teman untuk mengetahui bahwa di setiap kata, terutama fi'il madi, tersimpan isim domir apa saja ya. Jadi kita bisa hafalkan pola-pola ini ya. Pola-pola ini dengan melihat huruf tambahan di akhirnya setelah domir huwa ini darosa. Huma, hum, dan sampai ana nahnu itu ada tambahan apa di akhir kata tersebut ya. Tentunya yang tadi saya katakan bahwa bisa menggunakan selain dari kata darosa, misal dari fataha, doroba, nasoro. Tinggal ditasrif, tinggal dikiaskan sesuai dengan perubahan huruf akhirnya. Begitu ya teman-teman. Dalam kata darosa, tersembunyi sebuah domir yaitu huwa yang berarti dia telah belajar. Berikutnya yaitu domir mustatir pada fi'il mudhari. Dari kata yadrusu tadi, dari kata darosa tadi,
yaitu yadrusu, darosa yadrusu. Yadrusu adalah bentuk fi'il mudhari. Tabelnya hampir sama dengan yang tadi milik fi'il madi. Tapi di sini kita menggunakan bentuk fi'il mudhari yaitu kata yadrusu. Kata yadrusu ini sejajar dengan dhamir huwa, berarti dia tersimpan dhamir huwa. Begitu juga yadrusani, maka di sana tersimpan dhamir huma. Kata yadrusuna berarti tersimpan dhamir hum. Begitu seterusnya. Ya, tadrusu, tadrusani, yadrusna, tadrusu, tadrusani, tadrusuna, tadrusina, tadrusani, tadrusna, adrusu, nadrusu. Kita tahu ya bahwa yadrusu itu artinya dia sedang atau akan belajar. Maka apabila saya mengucapkan kata adrusu, maka artinya iya, tepat sekali. Artinya adalah saya sedang atau akan belajar. Ketika saya ucapkan tadrusina, maka artinya adalah kamu yang perempuan sedang atau akan belajar. Oke, kita bisa menghafalkan atau menandai setiap perubahan yang terjadi apabila dia bersanding dengan dhamir-dhamir tertentu. Misalnya, kalau huwa kan sudah paten begini ya, yadrusu, ada ya di awalnya yadrusu. Kemudian di belakangnya kosong, nggak ada apa-apa. Kalau huma tetap menggunakan ya di awalnya, tapi ditambahi alif dan nun sehingga berbunyi yadrusani. Yang artinya mereka berdua sedang atau akan belajar. Nah, di kata yadrusuna yang berdomir hum masih sama menggunakan ya di awalnya, kemudian di akhir ditambah waw dan nun sehingga berbunyi yadrusuna. Dan saya rasa yang lainnya kita juga bisa menelaah yang mana huruf awalnya menggunakan apa dan huruf akhirnya ada atau ditambahkan huruf apa gitu kan, kita bisa lihat ya. Iya, di awal pakai ta, yang tadinya di sini kalau muzakkar menggunakan ya, tetapi kalau yang muannas menggunakan ta. Sedangkan yang huma muzakkar di sana menggunakan ya di awalnya, tapi perhatikan di huma yang muannas di sini menggunakan ta ya. Tadrusani, yadrusani ya berbeda, oke. Di domir anta sama seperti hiya ternyata ya menggunakan tadrusu. Nanti di sana perbedaannya ada dalam konteks ya. Nah, dalam domir antuma juga awalnya menggunakan ta, kemudian akhirnya ada tambahan alif dan nun. Antum menggunakan ta, di akhirnya ada waw dan nun. Oke teman-teman, jadi saya rasa kita bisa menghafalkan saja ya dengan hafalan huruf dan akhir dari kata tersebut ya. Seperti tadi kita menghafalnya huwa huma hum hiya huma hunna. Untuk yang munfasil, kalau yang mutasilnya hu huma hum ha huma hunna ka kuma kum ki kuma kunna ni. Nah kalau dhamir mustatir ini kita harus hafalkan langsung dan cermati satu persatu setiap awal huruf dan akhir hurufnya. Ya, kalau fi'il mudhari kita ucapkan saja, hafalkan ini yadrusu, yadrusani, yadrusuna, tadrusu, tadrusani, yadrusna, tadrusu, tadrusani, tadrusuna, tadrusina, tadrusani, tadrusna, adrusu, nadrusu. Ya. Jadi teman-teman bisa coba diulang-ulang sehingga hafal betul bagaimana polanya. Dan saya sedikit memberikan masukan bahwa untuk dhamir huwa huma hum
dan hunna itu menggunakan awalan huruf ya. Ya, bisa diperhatikan awalnya ya, huruf ya. Hunna juga menggunakan ya. Jadi teman-teman kalau sudah nanti berjalan sampai ya durusuna, nah selanjutnya nanti menggunakan tak semua. Tak semua sampai antuna. Awalnya ini ada tak, dan tak. Kecuali nanti di sini di hunna kita gunakan huruf ya, ya. Nanti yang terakhir ada ana dan nahnu, awalannya hanya diganti dengan hamzah, kemudian nahnu diawali dengan nun. Ya, jadi begitu untuk cara menghafalnya. Jadi kita ingat di mana penggunaan awalan huruf ya, di mana penggunaan huruf ta. Begitu juga hamzah dan nun. Ya, saya rasa teman-teman mudah lah untuk menghafalkannya. Nah, jadi di dalam keterangannya ini, dalam kata tadrusina, teman-teman bisa melihat kata tadrusina tersembunyi sebuah domir yaitu anti yang berarti kamu perempuan sedang belajar. Kita lihat tadrusina, di mana tadrusina ternyata ada di sini. Tadrusina dia menyimpan domir anti. Ya. Baik teman-teman, yang terakhir yaitu domir mustatir yang berada pada fiil amar. Kita ketahui bersama bahwa fiil amar itu adalah kata perintah. Maka dalam kata perintah ini berlaku 6 lawan bicara atau mukhotob. Pertama, domir anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Jadi kalau kata perintah, dia tidak berlaku untuk memerintahkan dia ataupun mereka berdua. Tidak ada istilah wahai dia, duduklah. Nah, kita memberitakan kepada dia duduklah. Nah, sedangkan orang lawan bicaranya atau orang keduanya ternyata orang ketiga. Nah, maka dalam hal ini tidak akan berkaitan ya. Sehingga fi'il amar ini hanya berlaku bagi domir anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Oleh karena itu, bentuk dari fi'il amr dari kata darosa yaitu idris. Ya. Bentuk fi'il amr dari kata darosa adalah idris. Dari sini, kata idris, dia sudah otomatis ada di posisi domir anta. Ya, domir anta. Kalau antuma idrisa, kalau antum idrisu, kalau anti idrisi, antuma idrisa, antunna idrisna. Jadi hafalkan idris, idrisa, idrisu, idrisi, idrisa, idrisna. Baik, sekali lagi. Idris, idrisa, idrisu, idrisi, idrisa, idrisna. Apa artinya? Idris, duduklah kamu. Idrisa, mohon maaf, Idris, belajarlah kamu. Idrisa, belajarlah kalian berdua. Idrisu, belajarlah kalian semua. Idrisi, belajarlah kamu perempuan. Idrisa, belajarlah kamu perempuan. Kamu berdua atau kalian berdua perempuan. Idrisna, belajarlah kalian semua perempuan. Kira-kira begitu teman-teman. Keterangannya dalam kata idrisu, di sini ya, idrisu, tersembunyi sebuah domir, yaitu antum, yang berarti belajarlah, ditujukan bagi kalian laki-laki. Baik, saya rasa pembahasan tentang domir mustatir yang terperinci dalam fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar cukup ya. Teman-teman bisa menghafalkan bentuk-bentuk domir mustatir pada fi'il madi, mudhari, atau fi'il amar.
Alhamdulillah, syukron jazilan pembahasan tentang isim domir. Saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Dan apabila ada yang tidak atau belum dipahami, saya tunggu komentarnya atau requestnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.